Dia adalah orang terlemah dalam party. Semua orang tahu ini. Sang hero tahu, sang magi tahu, para warrior dan pendeta, serta setiap petualang yang pernah berbagi api unggun dengannya tahu. Dia gemetar memegang pedangnya. Dia mengkerut di hadapan goblin. Dia tertinggal di belakang grup selama perjalanan, terengah-engah, berjuang untuk mengikuti langkah orang-orang yang separuh ukurannya. Dia adalah beban, sebuah kasus amal. Orang yang dipertahankan sang hero karena kasihan, atau kewajiban, atau perasaan keliru tentang kelengkapan yang mengatakan bahwa bahkan anggota yang tidak berguna lebih baik daripada slot kosong. Inilah yang dilihat dunia. Yang tidak dilihat dunia, yang tidak boleh dilihat siapapun dalam keadaan apapun, adalah bahwa pengecut yang gemetar, mengkerut, dan terus-menerus kelelahan ini bisa mengakhiri setiap ancaman di benua ini hanya dengan satu pikiran. Bahwa goblin yang membuatnya mengkerut tidak akan selamat berada di ruangan yang sama dengan kekuatan aslinya. Bahwa sang hero, sang terpilih, yang diberkati secara ilahi, juru selamat dunia yang dinubuatkan, adalah lilin yang berdiri di samping matahari yang berpura-pura padam. Dan jika ada yang menemukan kebenarannya, jantungnya akan meledak. Secara harfiah, inilah secretly more powerful than the hero. Judul Koreanya adalah Yongsabodane Omugang Haeso Himmel Sumgim, yang diterjemahkan dengan kelangsungan yang nyaris memesona, menjadi terlalu kuat dibandingkan sang hero sehingga ia menyembunyikan kekuatannya. Dan judul itu adalah keseluruhan ceritanya. Tapi eksekusinya jauh lebih cerdas daripada yang seharusnya bisa dicapai premis ini. Selamat datang kembali di Manhwa Recap Vault. Cerita kekuatan tersembunyi adalah elemen pokok dalam genre ini. Protagonis yang tampak lemah, tapi sebenarnya adalah yang terkuat. Yang membuat manhwa ini berbeda adalah mekanisme penyembunyiannya. Dalam kebanyakan cerita, protagonis menyembunyikan kekuatannya berdasarkan pilihan, kerendahan hati, strategi, keinginan untuk menghindari perhatian. Dalam Secretly More Powerful Than the Hero, penyembunyiannya bersifat wajib. Itu adalah pembatasan ilahi. Jika kekuatan sejatinya terbongkar, ia mati. Bukan secara metaforis, bukan suatu saat nanti. Jantungnya meledak. Aturan tunggal ini mengubah komedi kesenjangan kekuatan standar menjadi sesuatu dengan ketegangan yang tulus dan terus-menerus. Izinkan saya menunjukkannya. Cerita ini dimulai dengan kematian. Atau lebih tepatnya, dimulai dengan apa yang datang setelah kematian. Sang protagonis, yang nama aslinya sengaja dibuat ambigu oleh manhwa, menggunakan alias dan pengalihan sepanjang cerita, meninggal di dunia asalnya dan dipanggil oleh seorang dewi. Ini secara garis besar adalah penataan yang akrab. Reinkarnasi ke dunia fantasi, pelindung ilahi, kehidupan baru dengan kemungkinan baru. Ribuan manhwa dimulai dengan cara ini. Yang membuat pemanggilan ini berbeda adalah dewi itu sendiri. Ia tidak baik hati dalam pengertian tradisional. Ia tidak kejam. Ia adalah sesuatu yang lebih meresahkan. Ia geli. Ia menganggap seluruh proses penciptaan hero dan pengelolaan dunia ini menghibur. Dan ia mendekati reinkarnasi sang protagonis dengan energi seseorang yang merancang permainan untuk hiburannya sendiri. Syarat yang ia tawarkan adalah ini. Ia akan mereinkarnasinya ke dalam dunia fantasi. Ia akan memberinya kekuatan, bukan dalam jumlah yang terukur dan seimbang, tapi dalam kuantitas yang begitu berlebihan hingga berbatasan dengan absurditas. Kekuatan yang melebihi hero terpilih di dunia ini hingga beberapa tingkatan magnitudo. Kekuatan yang, jika digunakan secara terbuka, akan menjadikannya makhluk terkuat yang tak tertandingi di planet ini dengan margin yang begitu lebar sehingga konsep kompetisi menjadi tak bermakna. Tapi ada syaratnya. Tidak ada yang boleh tahu. Bukan sebaiknya ia mencoba merahasiakannya. Bukan secara strategis disarankan untuk menyembunyikan kemampuannya. Pembatasannya mutlak dan ditegakkan oleh mekanisme ilahi. Jika ada orang di dunia ini yang menemukan tingkat kekuatannya yang sebenarnya, melalui observasi, melalui deduksi, melalui cara apapun, jantungnya akan berhenti. Seketika. Permanen. Sang dewi telah memasang saklar pembunuh langsung ke dalam keberadaannya, dan pemicunya adalah pengenalan. Ia harus menjadi yang terkuat, ia harus tampak menjadi yang terlemah. Dan jarak antara kedua kebenaran itu tidak boleh, dalam keadaan apapun, runtuh. Sang protagonis menerima syarat-syarat ini. Tidak dengan antusias Manwikuyaki, manhwa jujur tentang fakta bahwa ia mengakui pengaturan ini, dari sudut pandang yang masuk akal manapun adalah gila. Tapi alternatifnya adalah tetap mati. Dan sang dewi menyampaikan tawarannya dengan finalitas ceria seseorang yang sudah tahu pilihan mana yang akan ia ambil. Ia terlahir kembali. Ia memasuki dunia ini. Dan seketika,
Implikasi situasinya menjadi jelas. Ia berdiri di dunia yang penuh dengan monster, iblis, dan ancaman eksistensial. Ia memiliki kekuatan untuk menghilangkan setiap satu dari mereka. Dan ia tidak bisa menggunakannya, tidak secara terbuka, tidak dengan cara apapun yang bisa disaksikan, diukur, atau dideduksi. Ia harus menavigasi dunia yang sedang berperang sambil menjadi, dari semua pengamatan eksternal, orang yang paling tidak mampu di dalamnya. Komedi menulis dirinya sendiri, ketegangan juga menulis dirinya sendiri, dan manhwa, harus diakui, memahami bahwa keduanya diperlukan. Ia bergabung dengan parti sang hero. Ini tak terhindarkan, struktur cerita memerlukannya, dan rancangan sang dewi memastikan bahwa sang protagonis ditempatkan berdekatan dengan konflik terpenting di dunia tanpa diakui relevan dengannya. Sang hero, Yurian, adalah segala sesuatu yang tidak boleh menjadi sang protagonis. Berani, terlihat, dirayakan, diberkati oleh para dewa dengan kekuatan yang luar biasa menurut standar normal apapun, dan disembah oleh dunia yang telah menggantungkan kelangsungan hidupnya pada bahunya. Yurian bukanlah orang jahat. Ia tidak arogan. Ia, menurut sebagian besar ukuran, adalah individu yang benar-benar heroik yang menanggapi tanggung jawabnya dengan serius dan memperlakukan rekan-rekannya dengan hormat. Ia juga memperlakukan sang protagonis dengan kebaikan lembut yang sedikit merendahkan, yang biasanya disisihkan untuk seseorang yang dianggap secara fundamental tidak mampu. Ia memberinya tugas yang paling mudah, ia menempatkannya di belakang formasi. Ia berbicara kepadanya dengan dorongan semangat yang dikalibrasi untuk anak yang mencoba sesuatu di luar kemampuannya. Kau telah melakukannya dengan baik hari ini. Diucapkan setelah pertempuran di mana kontribusi terlihat, sang protagonis adalah tersandung akar dan menjatuhkan pedangnya. Parti terisi di sekitar dinamika ini. Para warrior, para mage, para klerik, masing-masing dari mereka berbakat, masing-masing dari mereka berkontribusi secara berarti terhadap efektivitas tempur kelompok, masing-masing dari mereka dengan sopan menoleransi beban mati di barisan mereka karena sang hero menjaminnya, dan tidak ada yang mau menjadi orang yang menyarankan penghapusan seseorang yang telah diputuskan untuk dilindungi sang hero. Dan di balik tirai ketidakkompetenan yang dipersepsikan ini, sang protagonis melakukan segalanya. Inilah di mana rekayasa komedi manhwa berada di tingkat terbaiknya. Parti memasuki dungeon. Monster muncul. Sang hero bertarung dengan berani. Sang mage merapal mantra yang spektakuler. Para warrior menahan line dengan teknik yang mengesankan. Sang protagonis tersandung, melambai-lambaikan tangan, dan tampak nyaris bertahan hidup melalui kombinasi keberuntungan dan perlindungan parti. Apa yang sebenarnya terjadi? Sang protagonis mendeteksi ancaman dungeon sebelum parti memasukinya. Ia menghilangkan yang paling berbahaya seketika tak terlihat dengan penerapan kekuatan yang begitu presisi sehingga tidak meninggalkan jejak. Ia melemahkan monster yang tersisa ke tingkat yang bisa ditangani parti. Ia menyesuaikan kondisi lingkungan, meruntuhkan lorong samping untuk mencegah serangan sisi, memperkuat jembatan yang akan patah di bawah berat sang warrior, membelokkan mantra yang ditujukan ke titik buta sang mage. Ia mengorkestrasikan seluruh pertemuan dari posisi seorang pria yang tampak tidak berkontribusi apapun. Kesenjangan antara persepsi dan kenyataan adalah lelucon struktural yang berulang. Ia beroperasi pada beberapa tingkat secara bersamaan. Parti percaya mereka membawanya. Pembaca tahu bahwa ia membawa mereka. Dan sang protagonis ada di tengah yang menyiksa. Cukup kuat untuk menyelesaikan setiap masalah, dilarang terlihat menyelesaikannya. Komedi sosialnya sama tajamnya. Parti petualang lain mengejek sang hero karena menyimpan orang lemah di kelompoknya. Para rival menawarkan untuk menguji sang protagonis dalam pertandingan latihan, memaksanya kalah secara meyakinkan tanpa membuatnya jelas bahwa ia kalah dengan sengaja. Yang jauh lebih sulit daripada kedengarannya ketika kecepatan dasarmu melebihi apa yang bisa dilacak mata manusia. Para pedagang dan penjaga penginapan memperlakukannya dengan efisiensi mengabaikan yang disisihkan untuk yang tidak penting, dan ia harus menyerap setiap penghinaan tanpa reaksi, karena bereaksi akan menyeratkan kebanggaan yang tidak akan dimiliki seseorang dengan kemampuan tampaknya. Saklar pembunuh di dadanya bukanlah detail latar. Ia adalah ancaman aktif yang nyata yang membentuk setiap keputusan yang dibuat sang protagonis. Dan manhwa memahami bahwa cara terbaik untuk membuat aturan terasa nyata adalah mengujinya berulang kali, mendorong lebih dekat ke batas dengan setiap upaya. Kegagalan tipis adalah tulang punggung struktural cerita ini. Masing-masing mengikuti pola, sebuah situasi muncul di mana sang protagonis harus menggunakan kekuatannya untuk mencegah malapetaka. Tapi menggunakan kekuatannya berisiko terungkap. Dan terungkap berarti mati. Tantangannya bukan mengalahkan musuh.
Musuh tidak pernah menjadi tantangan. Tantangannya adalah mengalahkan musuh sambil tampak tidak melakukannya. Kegagalan tipis awal relatif sederhana. Seekor monster harus dihilangkan sebelum mencapai warga sipil. Sang protagonis mengatur waktu intervensinya agar bertepatan dengan serangan orang lain, membuatnya tampak bahwa orang lain itu yang melancarkan pukulan mematikan. Sebuah keruntuhan struktural perlu dicegah. Ia menerapkan kekuatan di titik yang tidak diawasi siapapun, dan kelangsungan bangunan dikaitkan dengan rekayasa yang baik daripada intervensi tak terlihat. Tapi seiring cerita berkembang, situasinya menjadi lebih kompleks dan margin untuk penyembunyian menyusut. Musuh menjadi lebih kuat. Tidak cukup kuat untuk mengancamnya, tapi cukup kuat sehingga kesenjangan antara kekuatan mereka dan kekuatan party terlalu lebar untuk dijembatani intervensi halus. Sang protagonis harus menerapkan lebih banyak kekuatan, lebih terlihat, dalam situasi di mana lebih banyak mata mengawasi. Momen paling berbahaya datang bukan dari pertempuran, tapi dari persepsi. Individu-individu di dunia ini yang cukup tajam, para magi tingkat tinggi dengan kemampuan analitis, para warrior veteran yang nalurinya diasah untuk mendeteksi ancaman, mulai memperhatikan anomali. Pertempuran yang seharusnya lebih sulit dari yang terjadi. Peluang kelangsungan hidup yang seharusnya lebih rendah. Pola keberuntungan tak masuk akal yang mengikuti party sang hero dengan ketidakmungkinan statistik. Para pengamat ini tidak mencurigai sang protagonis secara spesifik. Mengapa harus? Ia, menurut semua bukti yang tersedia, adalah anggota terlemah dalam kelompok. Tapi mereka merasakan bahwa ada sesuatu tentang party sang hero yang tidak masuk akal. Dan investigasi mereka menciptakan perimeter yang mengetat di sekitar kebenaran. Sang Dewi mengawasi semua ini dengan kesenangan yang penuh perhatian seseorang yang mengikuti drama yang sangat menghibur. Ia tidak campur tangan. Ia tidak membantu. Ia merancang permainan ini untuk hiburannya sendiri, dan kepanikan eskalatif sang protagonis adalah, dari sudut pandang ilahinya, konten yang ia cari ketika ia menetapkan aturan-aturan itu. Monolog internal sang protagonis selama urutan ini adalah di mana komedi mencapai puncaknya. Di dalam kepalanya sendiri, ia adalah pria dalam krisis abadi. Menghitung sudut observasi, memperkirakan kemampuan analitis setiap orang dalam jangkauan visual, menjalankan penilaian probabilitas pada apakah penerapan kekuatan tertentu bisa dideteksi oleh pengamat tertentu pada jarak tertentu dalam kondisi tertentu. Ia melakukan matematika strategis tingkat tinggi dengan kecepatan yang akan memenuhi kualifikasi sebagai jenius, dan ia melakukannya sambil tampak tersandung kakinya sendiri dan meminta maaf karena menghalangi. Eskalasi di sepanjang 95 bab manhwa membangun menuju pertanyaan yang tak terhindarkan dihasilkan oleh premisnya. Apa yang terjadi ketika muncul ancaman yang benar-benar tidak bisa ditangani sang hero, dan sang protagonis benar-benar tidak bisa campur tangan tanpa terbongkar? Karena saklar pembunuh menciptakan paradoks. Sang protagonis diberi kekuatan ini untuk ada di dunia yang sedang berperang. Para iblis mengancam peradaban, sang hero adalah pertahanan yang ditunjuk dunia. Tapi sang hero tidak cukup kuat untuk setiap ancaman. Ada musuh-musuh di dunia ini, iblis kuno, entitas tingkat malapetaka, kekuatan yang mendahului tatanan ilahi saat ini, yang kekuatannya melebihi apa yang bisa ditandingi Yurian dan partinya. Di momen-momen itu, sang protagonis menghadapi perhitungan yang menanggalkan seluruh komedinya. Ia bisa campur tangan dan menyelamatkan semua orang, tapi jika intervensinya terdeteksi, ia mati. Ia bisa menahan diri untuk tidak campur tangan dan mempertahankan penyembunyiannya, tapi orang-orang mati. Orang-orang yang ia kenal, orang-orang yang telah ia jelajahi bersama, orang-orang yang bekal makan siangnya pernah ia bagikan dan cerita api unggunnya pernah ia tertawakan. Manhwa tidak menyelesaikan ketegangan ini dengan murahan. Sang protagonis menemukan solusi. Ia selalu menemukan solusi, karena cerita memerlukannya. Tapi solusinya menjadi lebih mahal, lebih berbahaya, lebih bergantung pada pengaturan waktu sepersekian detik dan harapan bahwa tidak ada yang melihat pada momen yang persis salah. Setiap penyembunyian sukses selama pertemuan berisiko tinggi membuatnya semakin dekat ke tepi, dan tepi itu permanen. Hubungan dengan Yurian berkembang melalui ujian-ujian ini. Sang hero mulai memperhatikan hal-hal. Bukan kekuatan sang protagonis, Yurian tidak cukup tajam untuk itu, dan cerita ini jujur tentang keterbatasannya. Tapi ia memperhatikan keberanian sang protagonis. Pria yang disebut pengecut oleh semua orang secara konsisten menempatkan dirinya di posisi bahaya. Ia selalu hadir ketika hal terburuk terjadi. Ia tidak lari, meskipun setiap alasan yang tampak untuk itu. Yurian tidak bisa menjelaskan ini, tapi ia mengenalinya. Dan rasa hormatnya terhadap sang protagonis mendalam dari rasa kasihan menjadi sesuatu yang lebih tulus.
Pergeseran ini diam-diam menghancurkan, karena sang protagonis tidak bisa membalas dengan jujur. Setiap tindakan keberanian yang dikaitkan Yurian kepadanya sebenarnya adalah fungsi dari sang protagonis yang tidak mampu mati oleh apapun kecuali saklar pembunuh itu. Ia tidak berani. Ia kebal terhadap segala sesuatu kecuali kebenaran. Tapi kekaguman Yurian itu nyata, dan sang protagonis harus menerimanya dengan mengetahui bahwa kekaguman itu dibangun atas kesalahpahaman yang tidak akan pernah bisa ia perbaiki. Kesepian dari penyembunyian mutlak adalah arus bawah emosional yang memberi komedi ini kedalamannya. Sang protagonis dikelilingi oleh teman-teman dan secara fundamental sendirian, ia tidak bisa membagikan apa dirinya, ia tidak bisa menjelaskan apa yang ia lakukan, ia tidak bisa membentuk koneksi tulus dengan siapapun di dunia ini, karena koneksi tulus memerlukan kejujuran, dan kejujuran akan membunuhnya. Secretly more powerful than the hero. Menempati posisi yang tidak biasa dalam genre kekuatan tersembunyi. Sebagian besar cerita dalam kategori ini menggunakan penyembunyian sebagai keadaan sementara. Sang protagonis menyembunyikan kekuatannya di awal, mengungkapkannya secara dramatis kemudian, dan cerita beralih menjadi fantasi kekuatan terbuka, di mana dunia menyesuaikan diri dengan sifat sejati sang protagonis. Manhwa ini tidak bisa melakukan itu. Saklar pembunuhnya permanen. Tidak ada adegan pengungkapan dramatis. Tidak ada momen di mana sang protagonis melepaskan penyamarannya dan dunia terdiam dalam kekaguman. Penyembunyiannya bukanlah fase, ia adalah seluruh arsitektur keberadaannya. Dan cerita harus menghasilkan kepuasan, ketegangan, dan imbalan emosional dalam batasan itu. Ia berhasil karena ia memahami bahwa pengetahuan pemirsa adalah imbalannya. Kita melihat apa yang tidak dilihat siapapun, kita tahu. Setiap adegan di mana sang protagonis diejek, diabaikan, atau dikasihani membawa beban yang hanya kita yang bisa merasakannya. Setiap penyelamatan mustahil yang tidak diperhatikan adalah kemenangan pribadi yang dibagikan antara sang protagonis, pembaca, dan sang dewi yang memulai permainan ini. Kepuasannya bukan dalam pengungkapan. Ia ada dalam rahasia itu sendiri, dipertahankan, dari momen ke momen, melawan tekanan yang meningkat, oleh seorang pria yang kelangsungan hidupnya bergantung pada dunia yang tidak pernah tahu apa dirinya. Tulisan H.H. An mempertahankan keseimbangan ini di sepanjang perjalanan manhwa dengan konsistensi yang mengesankan. Komedinya tidak membanjiri ketegangan. Ketegangan tidak mencekik komedi. Sang protagonis benar-benar lucu. Kepanikan internalnya, solusinya yang kreatif, tipu daya yang semakin rumit. Sambil juga benar-benar simpatik. Ia tidak memilih kondisi-kondisi ini. Ia berusaha sebaik mungkin dalam pengaturan kosmik yang absurd. Dan kompetensinya dalam melakukannya sama mengesankannya dengan caranya sendiri sebagaimana kekuatan mentahnya. Seni Lim Ye membawa pergeseran tonal dengan efektif. Panel-panel komedinya ekspresif dan tepat waktu. Urutan aksinya langka, singkat, dan biasanya hanya terlihat dari perspektif sang protagonis ketika semua orang lain sedang melihat ke tempat lain. Kinetis dan visual yang mencolok. Kontras antara eksterior sang protagonis yang ceroboh dan presisi menghancurkan dari intervensi tersembunyinya dikomunikasikan sebanyak melalui seni sebagaimana melalui tulisan. Manhwa tersedia di Naver Webtoon dalam bahasa Korea dan di Webtoon dalam bahasa Inggris, meskipun rilis bahasa Inggris saat ini tertahan di 71 bab. Perjalanan Koreanya berkembang hingga sekitar 95 bab. Bagi yang bersedia menavigasi terjemahan penggemar, pengalaman penuhnya layak dengan usaha yang dikeluarkan. Jika Anda menikmati cerita kekuatan tersembunyi, jika fantasi menjadi yang terkuat, dan tidak ada yang mengetahuinya menarik bagi Anda. Ini adalah salah satu versi premis tersebut yang paling cerdas, paling lucu, dan paling inventif secara struktural dalam medium ini. Saklar pembunuh mengubah segalanya. Ia mengubah fantasi kekuatan dari kemanjaan menjadi kelangsungan hidup. Dan ia membuat setiap momen penyembunyian terasa pantas. Beritahu saya di kolom komentar jika Anda telah membacanya. Manhwa Recap Vault membahas cerita-cerita yang paling memikat dalam genre ini setiap minggu. Subscribe jika Anda ingin berada di sini untuk yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya.